semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Gimana puasanya pada lancar? Beda sama video sebelum-sebelumnya. Di video kali ini aku bakal bikin video story time. Aku mau bikin video story time tentang bullying. Tapi sebelumnya aku bakal bikin story dulu di Instagram aku buat nampung cerita-cerita bullying dari kalian. Sebelumnya aku belum pernah coba bikin kayak story time kayak gini dan aku mau coba. Jadi aku belum pengalaman, jadi maaf kalau nanti banyak kurang-kurangnya. Sekarang aku mau bikin dulu instastory-nya buat nampung cerita dari kalian. Halo semuanya, aku lagi bikin video story time di YouTube channel aku. Buat kalian yang punya cerita tentang bullying, mau itu cerita pengalaman pribadi kalian atau teman-teman kalian, boleh langsung share ceritanya ke aku di DM. Aku tunggu ya. Aku udah share story di Instagram aku. Sekalian nunggu ceritanya kekumpul, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau aku tiap hari, tiap mau kegiatan selalu pakai Scarlett Whitening. Mulai dari scrubnya yang selalu aku pakai sebelum mandi. Kalau kalian lihat video aku yang sebelum-sebelumnya, kalian pasti tahu aku pernah share ke kalian tentang body care yang aku pakai dari Scarlett juga. Dan waktu itu aku share-nya pakai scrub yang varian romansa yang ini. Tapi belakangan ini aku juga lagi pakai varian yang pomegranate. Jadi aku punya keduanya. Kalau yang sebelumnya yang romansa itu udah aku jelasin di video aku yang sebelumnya. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian kalau body scrub yang pomegranate ini, aroma body scrub dari pomegranate ini kayak aroma buah-buahan, seger banget. Aku suka banget ini yang aroma ini. Setiap 3 hari sekali aku pasti rutin nge-scrub badan aku pakai body scrub dari Scarlett Whitening. Dan setiap aku mandi, mau itu mandi sore, mandi pagi atau mandi malam, aku selalu pakai body shower dari Scarlett Whitening. Di sini aku baru beli yang varian cucumber yang ini, yang warnanya hijau Tosca. Sebelumnya aku pernah pakai yang pomegranate yang warna ungu, itu seger banget. Dan aku sekarang penasaran sama yang varian cucumbernya ini. Buat aroma dari body shower yang cucumber ini mirip aroma mentimun, karena seperti yang kita tahu cucumber itu artinya mentimun. Nggak tahu kenapa produk-produk Scarlett aromanya segar-segar, dan ini juga walaupun aromanya timun tapi segar. Dan yang terakhir aku selalu pakai body lotion dari Scarlett Whitening. Mau itu mau kegiatan, mau itu udah mandi atau mau tidur, aku pasti selalu pakai body lotion dari Scarlett Whitening. Dan di sini aku punya varian yang charming setelah kemarin aku beli yang varian Freshy. Karena aku ketagihan sama produknya Scarlett, jadi aku beli lagi varian lainnya karena penasaran banget. Dan kalau buat yang varian charming ini warnanya ungu. Tadi sebelum mandi aku udah scruban pakai body scrubnya, dan dilanjut aku mandi pakai body showernya. Dan sekarang sambil nunggu komentar di Instagram aku bakal kasih lihat ke kalian cara pemakaian Scarlett Whitening ini. Aku bakal kasih lihat ke kalian gimana perbandingannya. Seperti yang kalian tahu, produk Scarlett ada kuncinya, jadi nggak perlu takut buat tumpah-tumpah. Kebanyakan. Ini dia setelah aku pakai body lotionnya, kalian bisa lihat sendiri karena Scarlett itu memiliki kandungan glutathione, jadi mampu mencerahkan kulit kita. Kalian juga bisa lihat sendiri, ini langsung beda banget warna tangan aku yang udah aku pakein body lotionnya sama yang belum aku pakein. Pas udah aku pakein, selain kulit aku jadi lebih cerah, kulit aku juga jadi lebih lembut. Dan untuk aroma dari body lotion yang charming ini, menurut aku wanginya itu flowering banget, mirip wangi bunga-bunga. Dan kalau menurut aku mirip juga parfum Baccarat. Kalau yang sebelumnya yang Freshy itu wanginya mirip parfum Jo Malone, tapi yang sekarang yang charming ini mirip-mirip parfum Baccarat aromanya. Aku pakein lagi lotionnya di tangan aku yang satunya lagi biar warnanya rata. Tada. Oke, langsung aja aku bakal cek story aku, siapa tahu udah ada yang komen. Oke, udah ada beberapa cerita yang masuk di DM aku. Aku bakal bacain beberapa aja soalnya durasi juga. Mungkin kalau nggak keburu aku bikin part selanjutnya buat ngebahas tentang story time ini. Seperti yang kita tahu beberapa tahun kebelakang ini, bullying itu emang lagi rame-ramenya sampai saat ini juga. Dan kadang orang-orang itu nggak pernah sadar kalau efek dari bullying itu benar-benar parah. Makanya di sini aku mau buat story time mengenai bullying.
Tujuan aku buat share cerita dari teman-teman yang udah DM aku ke kalian semua buat dijadiin pelajaran juga. Dan kalau aku bisa kasih solusi pasti aku kasih juga. Tapi karena aku bukan ahli di bidangnya, jadi setidaknya dengan kalian cerita, kirim DM ke aku, mungkin bisa meringankan beban kalian atau kalian jadi lebih lega karena udah ceritain hal-hal kalian, biar bisa kita jadiin pengalaman buat kita semua. Di sini aku gak akan sebut namanya buat ngejaga privacy juga. Jadi ini cerita yang pertama. Jadi waktu SMP, aku tuh masuk SMP favorit di daerahku. Aku juga masuk kelas unggulan di sana. Awal-awal masih biasa aja, sampai lama-kelamaan sikap orang-orang, terutama yang cowok, pada berubah ke aku. Gak ada yang mau sekelompok sama aku. Pernah tuh ada yang sekelompok sama aku. Dia bilang gini, sekelompok sama Jong. Aku tahu banget dia ngomong gitu ke aku. Waktu olahraga, pernah ada game yang mengharuskan cewek sama cowok itu pegangan tangan. Gak ada yang mau pegangan tangan sama aku. Cowok-cowok pada ngejauh dari aku. Waktu kelas 8, cowok-cowok pada main bola kasti di kelas. Bola kastinya kena mata aku, dan gak ada yang minta maaf sama sekali. Terus juga pernah ada yang mukul aku pakai recorder dari belakang. Kok kalian gak tahu recorder itu alat musik? Di saat kayak gitu, teman dekat aku malah pada ngejauh juga, Kak. Bahkan temen dekat aku ngomong gini, orang kayak kamu gak layak ditemenin. Sedih banget ceritanya. Ini yang kirim cerita ke aku dari cewek, gak akan aku sebutin namanya. Kalian bisa lihat sendiri dari kejadian tadi. Kalian udah dengar yang aku ceritain ke kalian. Emang sekarang itu mau dari tingkat SMP, SMA, bahkan SD juga udah ramai tentang bullying. Dan kalau kasus yang tadi adik tadi itu, menurut aku lebih ke kayak bullying secara verbal. Walaupun ada juga kekerasannya tadi yang kayak dipukul pakai recorder itu, tapi yang namanya bullying itu dari secara verbal aja udah nggak benar. Karena kita tahu mental orang itu beda-beda, jadi kita nggak bisa sama ratain. Sini dia cerita seolah dia tuh nggak ada temen, sampai sekelompok aja pada nggak mau. Walaupun maupun mereka, teman-teman kelompoknya, ada ucapan-ucapan yang gak enak melalui bahasa-bahasa verbalnya. Apalagi pas yang di part terakhir, teman dekatnya sendiri bilang, orang kayak kamu gak layak ditemenin. Justru yang gak layak ditemenin itu mereka. Ini kan ceritanya waktu kamu SMP. Jadi kalau kamu nanti suatu saat atau sekarang menemukan hal lagi seperti itu, jangan takut buat dijauhin sama teman-teman. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut buat sendirian, karena kita sendirian juga gak masalah sebenarnya. Cuma ya kadang emang sih, apalagi kalau lagi sekolah offline kayak gitu, pasti butuh banget teman buat sharing, buat belajar bareng, pasti butuh. Tapi apa kalau lingkungan kalian toksik, kalian harus tetap bertahan. Daripada kamu terus-terusan diam di lingkungan itu, di circle itu, tapi kamunya kena mental, dapat sakit hati terus, lebih baik kamu sendiri aja kalau aku pribadi. Dan buat kalian yang pelaku bully atau yang pernah ada pikiran buat ngejauhin salah satu teman kalian, please stop, jangan kayak gitu. Soalnya kalian coba deh pikirin kalau kalian di posisi dia sendirian gak ada temen itu kayak gimana. Dan buat temen dekatnya tadi yang cerita ke aku, itu sebenarnya dia itu terpengaruh sama omongan-omongan teman-temannya yang lain yang gak suka sama kamu. Kalau dia benar-benar teman kamu, dia gak akan pernah sedikit pun terpengaruh sama omongan orang lain. Jadi kamu tetap kuat. Oke, karena durasi, aku cerita dulu di story time aku kali ini. Mungkin tadi apa yang aku sampaikan kurang bisa kalian tangkap, kurang bisa kalian simpulin, kurang bisa jadi pelajaran buat kalian. Mungkin di video selanjutnya aku bakal lebih rinci lagi ngejelasinnya, ngasih saran solusinya, dan nanggepinnya aku bakal lebih rinci lagi. Dan untuk video kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut story time selanjutnya mengenai bullying ini, karena masih banyak ini yang DM itu, ada beberapa lagi yang udah masuk DM-nya ke aku, dan nanti juga aku bakal bacain ke kalian semua. Oke, sekian story time pertama aku kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, komen aja di bawah biar aku bisa ngelanjutin story time aku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.